Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok Waalaikumsalam. 3, ingin mempresentasikan proyek kami, metode K-nearest neighbor atau KNN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Akbar. Dit, Saya Raditya Sofa. Saya Muhammad Reza Suarin. nama saya Muhammad Rizak Bari. Nama saya Ridwan Sari. Nama saya Gusti Hamzah Akbar. Dan nama saya Ahyar. Baik, apa itu Key Nearest Neighbor? Key Nearest Neighbor atau singkatannya KNN merupakan algoritma supervised learning untuk klasifikasi data berdasarkan kedekatan pola dari data yang sudah ada. Prinsip kerja KNN ialah mengklasifikasikan suatu objek atau data baru berdasarkan mayoritas kelas dari nilai tetangga terdekat yang dihitung dengan jarak Euklidian. Selanjutnya adalah paparan paper pertama yang bisa kita lihat di sebelah kanan, yaitu algoritma K-nearest neighbor KNN adalah metode klasifikasi terhadap objek baru berdasarkan data training yang memiliki jarak tetangga terdekat. Dengan objek baru tersebut, dekat atau jauhnya neighbor biasanya dihitung berdasarkan jarak Euklidian. Berikut ini adalah langkah-langkah algoritma KNN. Yang pertama, menentukan nilai K. Nilai K dapat dihitung menggunakan persamaan satu berikut ini. N merupakan banyaknya sampel pada data training. Selanjutnya adalah yang kedua, melakukan perhitungan nilai jarak Euclidean distance terhadap masing-masing objek data yang diberikan. Rumus untuk menghitung Euclidean distance dapat dilihat pada persamaan 2. D keterangannya itu D atau skip aja. Kelihatan anjing. Yang ketiga, melakukan pengelompokan data sesuai dengan perhitungan jarak Euclidean distance. Yang keempat, melakukan pengelompokan data sesuai dengan nilai tetangga terdekat nearest neighbor atau berdasarkan data yang mempunyai jarak Euclidean terkecil. Yang kelima, memilih nilai mayoritas dari tetangga terdekat sebagai hasil klasifikasi. Judul dari penerapan papar paper penerapan belum tuntung Aswarin. Judul dari penerapan algoritma K-nearest neighbor KNN untuk klasifikasi penyakit diabetes mellitus. Pengarangnya yaitu Happy Andrian Dwi Fasnuari, Haris Yuwana, dan M. Taufik Julkamdi. Sumbernya yaitu Jurnal Ilmiah Teknik Informatika volume 16 nomor 2 November 2022. Tautannya bisa dilihat di halaman tersebut. Selanjutnya paparan paper kedua. Di paper kedua ini kami menggunakan Canary Snake Bar sesuai judul yang pertama tadi. Di sini Canary Snake Bar itu merupakan salah satu metode untuk mengambil keputusan menggunakan pembelajaran terawasi di mana hasil dari data masukan yang baru diklasifikasikan berdasarkan terdekat dalam data nilai. Kemudian untuk keterangan di rumusnya bisa Anda lihat sendiri, yaitu dengan rumus DXY sama dengan akar sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI min YI pangkat Z. Pangkat 2. Dengan keterangan rumus sebagai D itu sebagai jarak keterangan, kemudian X sebagai data training, Y sebagai data testing, N sebagai jumlah atribut individu antara 1 sampai dengan N. Kemudian ada F sebagai fungsi similitary atribut antara kasus X dan kasus Y. Kemudian I sebagai atribut individu antara 1 sampai dengan N. Kemudian bisa Anda lihat sendiri ya, langkah dari metode KNN itu terdapat menentukan parameter K yang pertama, kemudian kedua menghitung kuadrat jarak Euclid Euclid query
query instance. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan objek-objek ke dalam kelompok yang punya jarak Euclid yang terkecil. Kemudian keempat, mengumpulkan kategori Y. Dan yang kelima, menggunakan kategori nearest neighbor yang mayoritas. Kemudian selanjutnya ada rumus ya, seperti pada gambar, yang jika J atribut keuntungan dan jika J atribut biaya, dengan keterangan RIJ sebagai nilai rating kinerja yang ternormalisasi, kemudian XIJ sebagai nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. Kemudian di sini RIJ itu sebagai rating atau kinerja yang ternormalisasi, dan alternatif AI pada atribut CJ I sama dengan 1,2 M dan seterusnya. Dengan keterangan sebagai berikut, PI sebagai ranking setiap ranking untuk setiap alternatif, kemudian WJ sebagai nilai bobot dari setiap kriteria, kemudian RIJ sebagai nilai rating kinerja yang ternormalisasi. Kemudian di sisi kiri terdapat judulnya tadi sebagai implementasi metode Canary-Snakebore dan Simple Additive Weighting atau SAW dalam pengambilan keputusan seleksi penerimaan anggota Paskibraka. Kemudian pengarangnya yaitu Asahar Joharte, Delpi Yanosma, dan Kurnia Anggriani, dan sumbernya dari jurnal Pseudocode volume 3 nomor 2 September tahun 2016. Tautannya bisa Anda lihat sendiri dari Neliti ya pada gambar ini. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya di paper ketiga sebagai acuan kami di sini saya membaca dari sisi kanan dulu. Berdasarkan atribut dari dataset stroke disease pada tabel 1, terdapat dua jenis tipe data, yaitu numerik dan kategori. Dalam KNN, perhitungan dapat dilakukan jika data bertipe numerik, sehingga dilakukan pengolahan data bertipe kategori menjadi data bertipe numerik melalui pemberian bobot pada subkategori. Kemudian normalisasi data dilakukan dengan rumus normalisasi min dan max atau minimum sama maksimal, yang ditunjukkan dengan rumus X sama dengan X min X dan max X min X. Kemudian selanjutnya di Canary-Snakebore itu ada klasifikasi data mining. Selanjutnya kan di bawahnya itu terdapat rumus yang tertera pada gambar. Kemudian pada data training selanjutnya kan ada lagi langkah-langkah algoritmanya, yaitu terdapat 4. Yang pertama itu menentukan nilai K dengan rumus K sama dengan akar N. Kemudian kedua, menghitung jarak Euclidean distance dengan rumus pada persamaan 2. Kemudian ketiga, melakukan pengurutan data dari data yang memiliki nilai jarak Euclid terkecil ke terbesar. Melakukan klasifikasi. Kemudian keempat, melakukan klasifikasi data berdasarkan kelas terbanyak berdasarkan nilai K yang telah ditentukan. Selanjutnya terdapat nilai akurasi dari algoritma KNN menggunakan rumus conversion matrix dengan persamaan yang ketiga. Dengan rumus tertera, yaitu akurasi sama dengan jumlah pengujian yang benar dibagi dengan jumlah data testing dikali 100%. Kemudian di sisi kiri di sini ada keterangan judulnya adalah penerapan algoritma Canary-Snakebore atau KNN untuk memprediksi penyakit stroke. Pengarangnya adalah Muhammad Najah Maskuri, Arliana, Kadek Sukerti, dan RM Herdian Bakti. Kemudian sumbernya berasal dari jurnal ilmiah Tech, Information Technology Journal of Humus volume 4 nomor 1 Mei tahun 2022. Kemudian tautannya bisa Anda lihat sendiri dari jurnal Humus. Kemudian slide selanjutnya. Berikutnya terdapat contoh aplikasi dari metode KNN atau Canary-Snakebore.
yaitu objeknya adalah prediksi penjualan dan KIP. KNN digunakan untuk memprediksi produk terlaris dengan memanfaatkan data penjualan yang letaknya paling dekat dengan data baru. Metode ini juga diterapkan pada sistem yang mendukung keputusan penerimaan Kartu Indonesia Pintar atau KIP dengan mengklasifikasi calon penerima berdasarkan data sampel terdekat yang dihitung dengan jarak Euklidean. Halaman selanjutnya, silakan. Izin implementasi KNN dan kesimpulan. KNN dapat digunakan secara mandiri maupun dikomunikasikan dengan metode lain. Contohnya seperti sample additive weighting untuk berbagai kebutuhan klasifikasi dan pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan nilai kedekatan antar jarak atau jarak Euclidean, KNN memberikan hasil klasifikasi yang relevan, akurat, dan dapat diaplikasikan di berbagai bidang, mulai dari prediksi penjualan, penerimaan bantuan, hingga seleksi anggota sesuatu organisasi. Bagian transformasi data, dalam konteks KNN, transformasi data adalah tahap awal sebelum algoritma K-means dijadikan. Tujuannya adalah agar hasil pengelompokan untuk slide selanjutnya sudah untuk Dita. Di sebelah kiri adalah data sebelum ditransformasi. Data cuaca ini belum siap untuk KNN karena masih mengandung teks seperti sunny atau true yang harus diubah ke angka atau encoding. Nilai seperti suhu dan kelembapan juga perlu disesuaikan skala angkanya atau dinormalisasi agar perhitungan jaraknya adil. Selain itu, perlu dicek apakah ada data kosong atau aneh dan dipastikan kolom play digunakan sebagai label untuk diprediksi. Next. Selanjutnya, melakukan transformasi. Kemudian, melakukan penyesuaian agar data dapat digunakan dalam metode Key-Nearest-Neighbor atau KNN, yaitu dengan mengubah nilai pada atribut weighter yang semula berupa data non-numerik menjadi data numerik. Nah, setelah mengubah data non-numerik menjadi data numerik, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan atribut lainnya seperti precipitation, Tmax, Tmin, dan line agar seluruh fitur input memiliki format numerik yang konsisten dan siap digunakan dalam algoritma Key-Nearest-Neighbor atau KNN. Pasrah. Oke. Jadi masuk ke slide selanjutnya, di situ adalah step by step yang yang terdiri ada 6 slide yang termasuk data mentah, data cleaning, data encoding, filter scaling, dan split data, dan mengecilkan ulang. Jadi data mentah itu yang berisi slide selanjutnya. Jadi data mentah itu sebagai acuan awal berupa data awal untuk dilakukan perhitungannya. Sebelumnya itu result lain dan seperti itu, dan naik slide selanjutnya. Masuk ke data cleaning. Data cleaning adalah tahap pembersihan data untuk dilakukan tahap data untuk dirubah menjadi objek nilai satu angka. Bisa dilihat seperti di tabel berikut, ya itu sudah diganti dari data mentah tadi menjadi data cleaning.
Jadi di sini perlu dijelaskan nggak? Nah. Jadi data cleaning sini menangani nilai kosong dan format tidak konsisten dan adanya duplikasi. Gitu lah. Aduh. Next. Masuk di data encoding yaitu representasi objek dari data mentah untuk dilakukan transformasi data. Dan di sini di result tadi diganti coding jadi 1, ren jadi 2, sun jadi 3, dan snow jadi 4, fog jadi 5. Ini tabel yang menggunakan rumus absolut dengan weather bernilai satu angka dengan rumus sama dengan if. Dan ini adalah hasilnya sesuai tabel tersebut. Next. Untuk ke fitur scaling, yaitu transformasi dari data training untuk dijabarkan ke dalam rentang pada rumus seperti berikut. Seperti tabel berikut ini yang menggunakan rumus sama dengan if keseluruhan dan transformasi menjadi hasil nilai. Jadi di tabel tersebut sudah dirubah jadi fitur scaling. Lanjut. Terima kasih. Baik, di sini mau implementasikan data yang sudah dinormalisasi. Pertama, ini digunakan untuk mengunggah file dataset dari komputer lokal ke lingkungan Google Colab. Itu adalah mengimpor. Pertama, impor pandas ASVD, fungsinya untuk membaca, mengolah, dan memanipulasi data berbentuk tabel atau data frame seperti file Excel atau CSV. Untuk impor NumPy ASMP berfungsi untuk operasi matematika dan array. Contohnya mengganti nilai minus dengan NP non membuat array. Untuk baris yang kedua itu berfungsi sebagai pembagian data menjadi data latih atau training dan data uji atau testing. Baris ketiga, baris keempat untuk menormalisasi fitur, merubah nilai ke skala 0 sampai 1 agar model lebih akurat dan stabil. Untuk baris kelima itu berfungsi untuk membuat model KNN, yaitu algoritma untuk klarifikasi berdasarkan tetangga terdekat. Baris keenam itu berfungsi untuk mengevaluasi hasil prediksi model. Akurasi skor untuk menghitung akurasi prediksi, dan classification report itu untuk menampilkan precision recap F1 skor untuk setiap kelas. Coding itu adalah format untuk menampilkan data per Excel kami. Output yang ditampilkan dari file Excel berupa tabel data cuaca harian
dengan beberapa kolom sebagai berikut. Date itu tanggal observasi cuaca, precipitation, tingkat partisipasi atau hujan, temperatur max, suhu maksimal harian, temperatur min, suhu minimum harian, wind, kecepatan angin, weather, label cuaca yang diprediksi atau dijadikan target. Oke. Coding date menghapus kolom date karena tidak relevan untuk prediksi model. Coding kelima berfungsi untuk menghapus tanda minus dan membuang baris yang kosong agar data bisa diproses. Untuk coding ke-6 itu untuk mengubah semua nilai dalam data frame ke angka bertipe float agar bisa digunakan oleh model. Untuk coding ke untuk X berisi data fitur atau input, dan Y adalah label target atau output yang ingin diprediksi, yaitu cuaca. Coding ke-11 itu untuk menormalisasikan skala semua fitur ke rentang 0 sampai 1 agar model tidak bisa bias karena perbedaan skala antar kolom. Untuk ke-12 ini adalah pembagian data menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian model. Coding ke-13 ini membuat model KNN dengan jumlah tetangga terdekat yaitu 3, lalu melatihnya menggunakan data training. Coding ke-14 ini model diuji dengan data tes dan dievaluasi menggunakan akurasi serta metrik klarifikasi seperti precision dan recall. Untuk outputnya bisa diberikan oleh Ridho. Untuk outputnya ini merupakan tabel berisi metrik evaluasi untuk masing-masing label kelas seperti 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan precision dari semua prediksi ke kelas ini beberapa yang benar. Recall dari semua data aktual kelas ini beberapa yang berhasil diprediksi. F1 score rata-rata harmonik dari precision dan recall. Support jumlah data aktual dari tiap kelas. Oke. Coding ke-19 ini adalah coding untuk memprediksi cuaca. Misalnya di sini datanya yang kita isi yaitu 1, 1, 2. Hasilnya akan seperti data weather pada Excel kita. Misal kita ubah ke 1, 2, 2, 1. Maka prediksi cuacanya akan sama dengan yang ada di dalam Excel kita, yaitu 3. Dan. Oke. Dari output ini terdapat tabel di app yang sudah diolah dari file Excel cuaca dengan total 1459 baris dan 5 kolom, yaitu precipitation atau intensitas hujan, temperatur max, suhu maksimum harian, temperatur min, suhu minimum harian.
wind, kecepatan angin, weather, label cuaca yang ingin diprediksi. Misalnya 1 untuk cerah, 2 sama dengan berawan, 3 sama dengan hujan ringan, 4 sama dengan hujan lebat, dan 5 sama dengan badai. Oke, Sekian presentasi kami hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.